Halo guys, Arlies di sini. Five Nights at Freddy's telah menjadi franchise game yang melekat pada para penggemar indie game dan juga game-game misteri. Misteri dari FNAF sangatlah berbeda dengan game indie belakangan yang muncul seperti Poppy Playtime, Amanda the Adventurer, Cucu Charles, dan game lainnya. Karena Five Nights at Freddy's memiliki misteri yang sangat kompleks dan memiliki franchise yang sangat banyak, timeline yang sangat tidak beraturan, clue yang tersebar dalam setiap game dalam segala jenis bentuk, mulai dari teks, warna, desain karakter, pixel atari, gambar, bahkan audio atau suara, dan semuanya ini membuat para fans bertahun-tahun mencoba untuk mencari kebenaran dengan berteori baik secara sebagian, part by part, maupun secara keseluruhan melalui timeline FNAF. After all these years, kita masih menunggu satu lagi game yang akan mungkin menutup perjalanan misteri dari FNAF, yaitu DLC Ruin. Dan seiring berjalannya waktu, kita semakin dekat dalam memecahkan misteri dari game ini. Dan satu orang yang sangat dekat dalam memecahkan teori ini adalah MadPat dalam channel Game Theory. Yap, dia adalah orang yang selama bertahun-tahun terus mencari cara dalam memecahkan misteri pembunuhan yang dilakukan oleh William Afton ini. Dan saat ini ia semakin dekat dalam memecahkannya. Video hari ini akan banyak dipengaruhi oleh teori yang dibuat MadPat dan YouTuber lain. Jadi abang berikan kredit terlebih dahulu. Kalian bisa mampir ke channel Game Theory dan nge-subscribe channel dari MadPat ini. DLC Ruin akan dirilis pada tahun ini 2023. Dan menjelang rilisnya game ini, abang akan membuat banyak video spesial yang akan membahas kembali para animatronic yang ada dalam game ini. Bukan hanya dari sekedar bentuk fisik mereka, namun alasan mengapa mereka dibuat, siapa pembuat mereka, dan apa dampak mereka di dalam game ini. So sit down and relax. Hari ini abang akan membahas tentang karakter Freddy dan semua versi lain dari Freddy yang ada pada game Five Nights at Freddy's. Kita mulai dari Freddy Original. Freddy Original atau Freddy Fazbear adalah karakter original yang pertama kali kita jumpai dalam game Five Nights at Freddy's pertama. Dia adalah sosok animatronik beruang coklat yang memberikan hiburan untuk anak-anak bersama-sama dengan 3 animatronik lainnya, yaitu Chica, Bonnie, dan Foxy. Freddy si beruang ini akan menjadi patokan dari versi Freddy yang akan datang, yang akan muncul di dalam game FNAF selanjutnya. Freddy Fazbear adalah sosok utama yang bahkan menjadi ikon dari Fazbear Entertainment. Dia memiliki sifat yang sangat berbeda dengan animatronic lainnya, di mana animatronic lainnya lebih senang melakukan free roaming pada area restoran. Freddy justru lebih senang bergerak di saat lampu sedang padam atau mati, dan ia bergerak di dalam kegelapan. Itulah mengapa Freddy yang akan nge-jump scare player di saat baterai atau tenaga dari restoran itu telah habis atau 0%. Suara Freddy ditunjukkan sebagai vokalis dalam stage, dan ini dapat kalian dengar langsung pada scene dalam FNAF Help Wanted. Suaranya terdengar sangat kid-friendly. Well, let's meet the band. My name is Freddy, I'm the singer in the band. Got a hat and a big bow tie. Oh, I'm a big brown bear, but don't be scared. I'm a real fun-loving guy. Dan karena itulah dia menjadi favorit dari anak-anak dan mendapatkan perhatian paling banyak dibandingkan dengan animatronic lainnya. Freddy adalah sebuah animatronic, dan setiap animatronic dalam FNAF itu pasti punya endoskeleton. Kecuali guys, kostum khusus yang dibuat dengan spring lock, supaya karyawan juga bisa menggunakannya untuk menghibur anak-anak. Endoskeleton yang digunakan Freddy adalah model yang paling jadul.
Dan sebenarnya buat para penggemar FNAF, kita bisa membedakan siapa pembuat animatronic ini dari bentuk endoskeleton animatroniknya. Dan endoskeleton milik Freddy sangat merepresentasikan endoskeleton yang dibuat atau diciptakan oleh Henry Emily. Namun dalam teori terbaru, pada game teori, Freddy ternyata bukan hanya buatan Henry seorang diri, melainkan ada campur tangan dari villain utama kita, yaitu William Afton. Namun, abang akan jelaskan lebih lanjut lagi dalam video tentang kisah dari William Afton itu sendiri. Freddy sebenarnya sudah ada sejak tahun 1983 guys, ditandai dengan acara TV yang menampilkan show Fredbear and Friends yang sempat menampilkan karakter dari Freddy. Ini dapat kalian lihat pada Five Nights at Freddy's keempat pada Atari minigamenya. Sebenarnya dalam dunia FNAF ada dua karakter yang mirip, yaitu karakter Fredbear dan karakter Freddy. Karena dua-duanya merupakan karakter beruang. Namun percayalah guys, bahwa mereka ini sangat berbeda. Mereka punya backstory yang juga berbeda, bahkan impact ke dalam lore game yang sangat berbeda. Oleh karena itulah, abang akan membahas mengenai Fredbear di video lain, tidak abang masukkan di dalam Freddy ini. Jadi terus nantikan video abang yang akan mengupas perihal Fredbear. Kita lanjut. Freddy sebenarnya merupakan versi perbaikan dari animatronic pertama yang sekarang kita juluki dengan sebutan Wither Freddy. Jadi sebenarnya yang original banget ini guys adalah Wither Freddy. Kemudian dibuat kembali atau diperbaiki kembali menjadi Freddy. Ada banyak kejadian yang membuat Wither Freddy rusak, namun kembali diperbaiki untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan. Dan kita bisa lihat hasil perbaikannya itu ada pada animatronic yang sekarang kita lihat di FNAF 1. Oh iya, sedikit fakta menarik. Jika kita melihat dengan lebih dekat, pada bagian kanan Freddy dapat terlihat bekas tangan kecil yang diasumsikan berasal dari anak-anak. Oke, kita lanjut ke Toy Freddy. Toy Freddy muncul dalam FNAF 2. Dia adalah versi Freddy yang lebih canggih guys. Dan pembuat dari Toy Freddy ini adalah Henry Emily. Toy Freddy dan toy animatronic lainnya sebenarnya dibuat karena ada insiden guys. Insiden ini terjadi kepada Fazbear Entertainment. Termasuk di dalamnya adalah Missing Children Incident pertama. Hingga pembunuhan dari anak Henry itu sendiri. Akibatnya, Henry membuat toy animatronic yang dapat digunakan untuk mengenali wajah kriminal. Dan toy animatronic ini sebenarnya dibuat untuk mengantisipasi kejadian terulang lagi yang ternyata dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri, yaitu William Afton. Dari tampilan Toy Freddy ini sesuai dengan namanya guys. Ia memiliki badan atau tubuh yang klimis seperti plastik, mirip seperti mainan. Ini terinspirasi dari mainan plastik yang Fazbear Entertainment pernah produksi dan jual ke publik. Toy Freddy tetap memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan versi aslinya. Ia masih memiliki fitur wajah beruang berwarna coklat, masih menggunakan dasi kupu-kupunya, namun kulitnya saja guys yang sangat amat mengkilap terang seperti masa depan kalian semua. Toy Freddy dalam Five Nights at Freddy's kedua akan datang dan mengalami malfungsi yang membuat dia akan menyerang player. Namun kalau player memakai topeng Freddy, maka kita akan terhindar dari kejadian ini atau dari jump scare Toy Freddy. Oke, Wither Freddy. Nah, untuk yang satu ini munculnya juga di FNAF kedua guys. Tapi sebenarnya dia adalah Freddy original yang asli sebelum diperbaiki menjadi Freddy di FNAF 1. Wither Freddy seperti namanya telah memiliki kondisi tubuh yang rusak dan tidak bagus. Banyak dari bagian badan yang sobek
yang menunjukkan kalau kondisi animatronic ini sudah nggak layak digunakan untuk stage performance. Nah, bedanya Wither Freddy dan Freddy pada FNAF 1 ternyata cukup kelihatan guys. Yang pertama adalah pada bagian kepalanya. Jika kita lihat, kepala dari Freddy FNAF 1 sedikit lebih kecil. Ini dikarenakan Wither Freddy memiliki rahang yang besar, dan bukan hanya besar, rahang dan kepala atasnya itu terpisah yang ditopang oleh besi yang mirip pada animatronic Mediocre Melodies. Pada bagian perutnya juga terdapat kancing hitam yang pada desain FNAF 1 itu sudah hilang. Fun fact-nya guys, Wither Freddy dan Wither animatronic lainnya masih menjadi salah satu animatronic paling digemari di channel abang ini. Walaupun sebenarnya backstory dari mereka tidak terlalu banyak. Namun kondisi animatronic mereka yang rusak ternyata menjadi daya tarik bagi kita semua guys. Karena abang lihat nih, banyak dari kalian yang sangat menyukai kalau abang membahas soal Wither animatronic. Setuju nggak? Siapa yang setuju? Silahkan komen di bawah. Oh ya, sebelum kita pindah pada versi Freddy selanjutnya, yaitu Funtime Freddy, abang pengen ngucapin selamat datang buat para penonton baru. Dan terima kasih buat penonton yang lama yang selalu setia menunggu konten dari abang. Karena abang udah cukup lama nih guys nggak buat video. Kalian bisa absen di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi nonton videonya sampai habis dulu ya guys. Dan bantu channel ini untuk memiliki watch time yang bagus agar direkomendasikan YouTube dan banyak orang yang bisa mendengar penjelasan abang mengenai FNAF dan game lainnya. Abang juga ucapkan terima kasih buat yang selalu mendukung abang dan yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum, inilah saatnya kalian nge-support channel ini dengan klik tombol merah subscribe yang ada di bawah. Oh iya, hari ini kita tetapin like yuk. Kita mulai sebanyak 1000 likes hari ini. Semoga bisa tembus. Kita lanjut. Funtime Freddy. Funtime Freddy adalah Freddy yang muncul pada FNAF Sister Location atau FNAF 5. Funtime Freddy ini punya desain yang cukup berbeda dari 3 Freddy sebelumnya yang abang jelaskan. Karena Funtime Freddy ini merupakan animatronic atau lebih tepatnya robot yang diciptakan langsung oleh William Afton dan merupakan satu dari beberapa mahakarya yang ia buat. Berbeda dengan Freddy sebelumnya yang punya tujuan sebagai entertainer animatronic. Jangan tertipu dengan desain Funtime Freddy yang terlihat calm dan nama Funtime yang terdengar asik, karena di balik semua itu Funtime Freddy ternyata diciptakan untuk satu tujuan khusus, dan tentu saja bukan sebagai entertainer, melainkan sebagai penculik dan pembunuh dari anak-anak. William Afton membuat Funtime Freddy dalam rangka ingin bereksperimen pada Remnant. Desain dari Funtime Freddy masih berbentuk beruang guys. Namun kali ini palet warnanya yang sangat berubah. Yang tadinya punya palet warna coklat, kini ia memiliki campuran warna dari putih dan juga beberapa dari ungu muda. Oh ya, Funtime Freddy ini nggak sendiri guys, karena dalam tubuhnya itu menyatu dengan karakter kelinci kecil yang berwarna biru dan bernama Bonbon. Dia menyatu dengan Freddy, walaupun dalam FNAF AR terlihat jika Bonbon dapat lepas dari tangan Funtime Freddy. But whatever, Bonbon memiliki suara yang lebih cempreng ketimbang Funtime Freddy yang memiliki suara lebih deep atau dalam. Funtime Freddy dalam blueprintnya terlihat jelas memiliki banyak fitur-fitur pembunuh yang aneh jika dipasangkan pada animatronic untuk entertainment. Ada beberapa fitur seperti voice mimic yang digunakan untuk meniru suara orang, dan juga storage tank yang digunakan untuk menyimpan korbannya di dalam tubuhnya, mirip seperti yang dimiliki Circus Baby. Bahkan dalam blueprintnya, kalian dapat melihat siluet dari anak kecil yang terperangkap dalam perut Funtime Freddy. Nah, seperti biasa, abang selalu menilai fitur khas dari William Afton ini ada pada casing animatronicnya, di mana setiap Funtime animatronic punya casing yang dapat terbuka part by part
dan memperlihatkan endoskeleton mereka. Dan sempat abang jelasin tadi, kalau kreator animatronik itu bisa kelihatan guys dari endoskeletonnya. Nah, endoskeleton dari Funtime Freddy ini berbentuk seperti kabel-kabel atau tali-tali besi yang menjadi ciri khas dari William Afton. Sebab William Afton sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan robot. Itulah sebabnya ia mendirikan Afton Robotics dan menciptakan animatronik yang sangat advance dan memiliki teknologi bagus layaknya robot modern. Kita dapat bertemu dengan Funtime Freddy pada area Part and Service di FNAF Sister Location. Phantom Freddy adalah versi Freddy yang muncul di FNAF 3. Dia sebenarnya nggak memiliki backstory yang bagus. Namun karakter ini menarik guys, sebab ia memiliki tampilan yang sangat mirip dengan Golden Freddy. Hanya saja, tubuhnya terlihat hangus dan berwarna kehijau-hijauan. Keberadaan Phantom Freddy dianggap oleh banyak orang sebagai halusinasi, karena dia hanya akan nge-jump scare ketika ventilasi sistem bermasalah, dan jump scare dari Phantom Freddy tidak membunuh kita. Dikatakan juga kalau mereka ini adalah bentuk foreshadow dari apa yang akan terjadi pada Fazbear Fright, yaitu restoran atau tempat itu akan terbakar. Sehingga warna dari Phantom Freddy juga memiliki warna di mana animatronik itu seperti sudah terbakar. Mata dari Phantom Freddy berwarna putih, mirip seperti yang dimiliki Springtrap. Selain di FNAF 3, Phantom Freddy dan Phantom animatronic lainnya tidak lagi diceritakan, bahkan tidak mendapat bagian dalam lore dari game ini. Nightmare Freddy, sosok Freddy menyeramkan yang muncul pada FNAF 4 ini adalah salah satu dari versi Freddy paling menyeramkan. Nightmare Freddy ada pada FNAF 4 dengan tampilan yang kini bukan lagi sekedar animatronic, melainkan sebuah monster yang merepresentasikan namanya, yaitu Nightmare atau mimpi buruk. Nightmare Freddy memiliki bentuk tubuh yang sobek-sobek dan memiliki gigi terlihat sangat tajam. Pada lubang sobekan tubuh Freddy terlihat ada animatronik kecil yang merupakan bagian dari Nightmare Freddy itu sendiri atau biasa disebut dengan Mini Freddy. Tangannya punya cakar yang tajam, dan Nightmare Freddy ini akan muncul pada area tempat tidur di FNAF 4. Dalam Ultimate Custom Night, Nightmare Freddy ditunjukkan memiliki sifat yang berhati dingin dan sadis. Shadow Freddy. Shadow Freddy animatronik ini muncul pada FNAF 2 guys. Shadow Freddy salah satu animatronik paling misterius dan disukai oleh para fans. Walaupun sosok Freddy ini tidak juga memiliki lore yang tebal. Shadow Freddy memiliki kemiripan dengan Golden Freddy guys. Hanya warnanya saja yang lebih gelap menyerupai warna bayangan. Walaupun jika diperhatikan dengan seksama, warna Shadow Freddy ini sedikit lebih keungu-unguan. Shadow Freddy akan muncul pada FNAF 2, pada Parts and Service, dan terkadang nampak terduduk seperti yang biasa terlihat pada Golden Freddy. Nah, pada FNAF 3 nih guys, Shadow Freddy kembali muncul, namun tidak lagi dalam bentuk aslinya, melainkan pada game Atari. Dia akan memancing para animatronik original untuk datang ke satu tempat, dan pada tempat itu, Afton akan langsung menyerang animatronik original. Rockstar Freddy. Rockstar Freddy adalah versi Freddy pada Freddy Fazbear Pizzeria Simulator atau FNAF 6. Rockstar Freddy memiliki bentuk tubuh yang sangat merepresentasikan berbagai Freddy yang telah abang sebutkan tadi. Warna tubuhnya mirip dengan Freddy original dan Wither Freddy, namun pada bagian kepalanya mirip dengan Toy Freddy. Serta pada dadanya terdapat bintang berwarna kuning yang menjadi ciri khas Rockstar Animatronics. Rockstar Freddy dijelaskan sebagai animatronik yang mengumpulkan koin, bahkan dikaitkan dengan automatic teller machine. Rockstar Freddy memiliki sifat yang tidak sabaran, terutama jika ia tidak menerima fast coin yang cukup.
kalian dapat membeli Rockstar Freddy pada blueprint di FNAF 6. Pembuat dari Rockstar Freddy ini masih cukup misterius, namun abang berasumsi kalau Rockstar Freddy juga dibuat oleh Henry Emily karena Rockstar Freddy memiliki desain yang sangat mirip dengan Lefty, sang animatronik hitam berbentuk beruang. Nah, Lefty ini dibuat oleh Henry Emily untuk menangkap The Puppet. Jadi sudah pasti karena kemiripan desain mereka, maka pembuat mereka juga sama, yaitu Henry Emily. Molten Freddy. Molten Freddy adalah sosok antagonis yang muncul pada FNAF ke-6. Molten Freddy muncul ketika Ennard mengeluarkan baby dari tubuhnya, sebab sifat Circus Baby yang sangat arogan. Molten Freddy adalah satu dari 4 musuh utama yang kita temui pada FNAF 6. Ia memiliki endoskeleton yang mirip Mi Pangsit, sebab ini adalah gabungan dari animatronic Funtime yang dibuat oleh William Afton, yaitu Funtime Freddy, Funtime Foxy, dan Ballora. Dan kita tahu kalau endoskeleton dari mereka ini semua berbentuk kabel yang mirip seperti Mi Pangsit. Molten Freddy pada tubuhnya terdapat banyak mata animatronic. Dan juga wajah Molten Freddy sangat merepresentasikan wajah Freddy. Awalnya abang yakin kalau ini adalah wajah dari Funtime Freddy. Namun semakin abang melihat, semakin perbedaannya juga terlihat jelas. Sangat jelas jika wajah Molten Freddy itu tidak sama dengan Funtime Freddy. Dan abang juga ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian wajah dari Molten Freddy itu sebenarnya diambil dari animatronik apa sih? Kalian bisa menaruh teori kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekarang kita ke Freddy favorit abang, Glamrock Freddy. Sosok yang menjadi pelindung Gregory pada FNAF Security Breach. FNAF paling terakhir saat ini sebelum DLC Ruin rilis. Glamrock Freddy memiliki palet warna dan sifat yang sangat jauh berbeda dengan Freddy yang sebelumnya abang jelaskan. Namun ia masih ditunjukkan memiliki kemiripan dengan versi lainnya. Glamrock Freddy memiliki warna orange, warna yang asing yang jarang dipakai dari versi Freddy lainnya. Ia memiliki tanda listrik berwarna biru pada dadanya. Dadanya ini bisa terbuka guys, sebagai tempat penyimpanan kue ulang tahun. Namun, ia lebih sering memakainya untuk menyembunyikan Gregory dari animatronic lainnya dan juga Fanny. Glamrock Freddy punya sifat yang sangat baik dan bertindak sebagai pelindung sepanjang game. Ia sangat peduli terhadap keselamatan Gregory. Glamrock Freddy merupakan versi animatronic Freddy paling advance dengan teknologi yang paling canggih. Bahkan pada late game, Glamrock Freddy akan memiliki fitur dari animatronic Glamrock lainnya, seperti cakar dari Monty, mata dari Roxy atau Roxane, dan kotak suara milik Glamrock Chica. Abang dulu pernah berteori jika Glamrock Freddy ini terposes oleh kakak dari Crying Child, yaitu Michael Afton. Namun hal ini akan abang bahas dan belum dapat kita konfirmasi karena FNAF Ruin belum rilis. Twisted Freddy. Jadi guys, Twisted Freddy ini abang sebutkan setelah Glamrock Freddy karena Twisted Freddy tidak muncul dalam game Five Nights at Freddy's, tapi muncul pada buku FNAF The Twisted One. Ia memiliki tampilan yang mirip dengan Nightmare Freddy. Hanya saja bagian tubuhnya yang terlihat seperti bernanah atau mendidih. Untuk Twisted Freddy, abang sebenarnya nggak terlalu paham guys, karena abang tidak membaca buku The Twisted One. Namun abang mention Twisted Freddy ini sebab versi ini juga merupakan versi Freddy yang sangat menarik. Golden Freddy. Nah, untuk yang terakhir ini adalah sosok yang paling menarik dan sampai sekarang masih menjadi favorit abang. Cuma untuk kali ini, abang akan simpan Golden Freddy dalam pembahasan animatronic Fredbear. Karena jujur saja guys,
Menurut Abang, Golden Freddy ini lebih erat kaitannya dengan animatronic Fredbear ketimbang Freddy. Walaupun tak bisa dipungkiri jika nama Golden Freddy ada kata Freddy di dalamnya. Tapi percayalah guys, karakter ini sebenarnya lebih cocok dimasukkan dalam kategori Fredbear ketimbang Freddy. So ya, tetap stay untuk konten Abang, terutama konten yang akan membahas mengenai animatronic Fredbear dan versi-versi Fredbear lainnya. Karena nanti Abang akan menjelaskan karakter Golden Freddy ini juga di sana. Oke deh guys, untuk hari ini Abang pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa terhibur. Jika ada yang Abang kelewatan atau Abang lupa mention, Abang minta maaf. Dan kalian bisa membantu untuk menjelaskannya di bagian kolom komentar yang ada di bawah. Abang juga ucapkan terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dan selamat datang untuk yang baru join di dalam channel ini. Terus support Abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Abang berikutnya. Thank you and have fun.